Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping telah ditempa berkali-kali di dunia sekuler, dan sekuat urat tembaga dan tulang besi. Bahkan jika dia kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi manusia biasa, tubuh fisik Chen Ping tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Saat sebuah batu menghantam Chen Ping, rasanya seperti digelitik. Tapi Mu Yao dan yang lainnya berbeda. Mereka hidup di dunia para dewa dan manusia, dan mereka fokus pada pengembangan kekuatan spiritual dan peningkatan alam mereka. Tidak ada yang memperhatikan temper tubuh fisik. Lagi pula, di mata para beku ini, tubuh fisik hanyalah cangkang. Jika tubuh fisik dihancurkan, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Tanda seru, sangat tidak pantas menghabiskan waktu untuk menempa tubuh. Karena itu, tubuh fisik orang-orang ini sama dengan orang biasa. Tanpa berkah kekuatan spiritual, tubuh fisik mungkin tidak sekuat orang biasa. Batu di tangan Chen Ping sangat akurat, dan dia terus memukul anggota keluarga Mu. Orang-orang yang terkenal langsung berteriak. Benjolan besar terbentuk di tubuh saya dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, biksu lain masuk, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan lucu di depan mereka. Siapa sangka di dunia para dewa dan manusia, dunia ini penuh dengan biksu. Ada juga pertarungan paling primitif. Semua orang menonton kesenangan itu. Tuan Chen, ayo, ayo. Binglu memimpin dan mulai berteriak, ayo. Lan Yingying dan yang lainnya juga berteriak bersama, sementara Chen Ping mengangkat kedua tangannya, dan batu di bawah kakinya jatuh seperti tetesan air hujan ke arah semua orang di keluarga Mu. Semua orang di keluarga Mu dipukuli berulang kali, dan mereka semua panik. Saat Mu Nai melihat ini, dia menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, tapi lagi-lagi dihantam batu, menyebabkan darah mengalir keluar. Ayo pergi, jangan berkelahi dengannya. Saat kita keluar dari area ini, aku akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Mu Nai tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun di sini, dan mereka bahkan ditertawakan. Mu Yao dan yang lainnya sudah lama ingin pergi, jadi mereka semua lari sambil memegang kepala. Tuan Chen, Anda luar biasa. Sungguh menyegarkan melihat orang-orang di keluarga Mu dalam kekacauan seperti itu. Binglu melangkah maju dan berkata dengan sangat gembira. Tapi Chen Ping tidak terlalu senang. Dia tahu ini karena kekuatan fisiknya, ditambah lagi, jika dia meninggalkan daerah ini dan bertemu orang-orang dari keluarga Mu ini, Chen Ping tidak akan yakin. Hanya Mu Yao dan keluarga Mu yang bisa ditangani oleh Chen Ping. Sekarang Mu Nai ada di sini, Chen Ping mungkin sulit untuk dihadapi. Seorang biksu agung di puncak alam kesengsaraan, dan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Jika kedua orang ini bergabung, Chen Ping tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, ada banyak biksu sekte lain di sini, meskipun orang-orang ini datang ke tempat di mana yang abadi jatuh, jika mereka tidak dapat menemukan kematian yang abadi tetapi mengetahui identitas mereka sendiri, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan melakukannya, mempunyai pikiran yang memutarbalikkan. Chen Ping tahu bahwa situasi saat ini sedang sulit, tetapi dia tidak bisa memberitahu Binglu dan yang lainnya karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Ayo pergi secepatnya. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, tapi berbalik dan terus berjalan menuju gunung. Chen Ping takut biksu sekte lain ini akan mengetahui identitasnya. Rekan Tao, tetap di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkemeja hijau memanggil Chen Ping. Tubuh Chen Ping bergetar sedikit, tapi dia tetap berhenti. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan spiritual. Dengan tubuh fisik Chen Ping yang kuat, tidak perlu takut pada orang-orang ini. Ada apa? Chen Ping berbalik dan menatap lelaki tua berkemeja hijau itu. Orang tua berkemeja hijau melangkah maju, berjalan ke arah Chen Ping, dan berkata dengan sangat sopan, "Saya,
Ouyang Zhenhua membawa beberapa junior dari keluarganya ke daerah kutub untuk berlatih. Saya ingin tahu apakah rekan Tao ini juga datang ke daerah kutub, mencari tempat di mana makhluk abadi jatuh. Chen Ping memandang orang tua itu, karena kekuatan spiritualnya disegel oleh formasi, dia tidak tahu seberapa kuat dia, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa kekuatannya tidak rendah. Senior, sejujurnya, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di wilayah kutub ini. Ini semua bohong. Ada banyak batu kutub di wilayah kutub, tapi hal semacam ini hanya berguna bagi keluarga sekte yang mempraktikkan keterampilan berbasis es. Kami di Istana Guanghan sedang berlatih teknik berbasis es, jadi kami datang ke sini untuk mencari batu tiang. Dan anggota keluargamu barusan, para pembudidaya wanita di keluarganya juga berlatih teknik berbasis es, jadi batu tiang juga berguna bagi mereka. Senior, jika tidak ada di antara kalian yang mempraktikkan keterampilan berbasis es, sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Terlalu berbahaya di sini. Tidak akan butuh waktu lama sebelum ribuan monster akan masuk ke sini. Aku khawatir mereka tidak akan bisa pergi saat itu. Fang, ayo pergi. Pasti ada harta karun di gunung ini yang tiba-tiba muncul. Mungkin disinilah tempat jatuhnya makhluk abadi. Chen Ping mengatakan yang sebenarnya hanya untuk membuat para biksu ini pergi. Bagaimanapun, para biksu ini adalah faktor ketidakpastian bagi Chen Ping. Ouyang Zhenhua sedikit mengernyit, terlihat sedikit terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah kamu ingin menipu kami dan menelan harta karun tempat makhluk abadi jatuh? Ada banyak sekte dan keluarga bangsawan yang datang ke wilayah kutub, jumlahnya mencapai ratusan. Mungkinkah mereka semua tertipu? Seorang junior dari keluarga Ouyang jelas tidak mempercayai kata-kata Chen Ping dan membalas dengan keras. Percaya atau tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang ini mengira dia bisa menakuti kita seperti ini. Hanya hantu yang bisa mempercayai apa yang dia katakan. Gunung ini dikelilingi oleh formasi untuk melindunginya. Saya tidak percaya tidak ada harta karun di sini. Di antara banyak biksu, tidak ada yang mempercayai kata-kata Chen Ping dan mulai mendaki gunung satu demi satu. Ouyang Zhenhua ragu-ragu, tapi tetap memilih untuk terus mendaki gunung. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Kecuali berburu beberapa monster-monster dan mendapatkan beberapa pil monster, tidak ada harta karun lainnya. Jika saya kembali, bukankah saya akan diejek oleh keluarga? Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakan Chen Ping, ayo naik gunung dan melihatnya. Namun saat mereka mengambil beberapa langkah, gunung itu tiba-tiba berguncang. Seluruh gunung tampak bergetar. Apakah ada gempa bumi? Seseorang berkata dengan wajah terkejut. Kemudian, di tanah kekacauan, semua jenis monster-monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan langsung menuju gunung. Monster-monster ini semuanya berukuran sangat besar dan jumlahnya banyak. Ruang dan waktu di negeri kekacauan diganggu oleh monster-monster ini, menyebabkan retakan ruang dan waktu terus muncul. Dari waktu ke waktu, akan ada celah dalam ruang dan waktu, menyedot monster. Tapi ini tidak bisa menghentikan monster-monster ini sama sekali. Melihat ribuan monster, semua orang tercengang. Tampaknya apa yang dikatakan Chen Ping benar, jumlah monsternya sangat banyak. Sekarang dalam formasi ini, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya manusia biasa. Jika Anda tertangkap oleh monster-monster ini, Anda akan diinjak-injak. Lari cepat. Seseorang berteriak dan berlari mati-matian menuju gunung, berharap bisa keluar dari jangkauan formasi ini secepat mungkin. Semua orang berlari kencang, tapi setiap langkah sangat sulit. Anda bahkan tidak bisa bergerak di atas salju itu. Sekarang, semua orang mulai mempercayai kata-kata Chen Ping. Chen Ping hanya melihat kembali monster-monster yang bergegas keluar dari tanah kekacauan, tanpa berkata apa-apa, dan berjalan ke depan dengan kepala terkubur di dalam tanah. Binglu dan yang lainnya tampak panik dan mengikuti dari dekat.
Tanpa kekuatan spiritual, mereka berjalan sangat keras, dan semua orang kehabisan napas. Segera, Chen Ping tiba-tiba merasakan energi spiritual mengalir di tubuhnya, seperti dasar sungai yang kering, dan air akhirnya mengalir melalui dirinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyaman, dan langkahnya menjadi sangat ringan. Binglu dan yang lainnya juga merasa lega. Tuan Chen, kita telah keluar dari area formasi dan kekuatan spiritual kita telah pulih. Ayo cepat lari. Binglu menatap monster gelap di kaki gunung dan berkata pada Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak bergerak, dia mengamati medan dan kemudian dengan cepat mengukir pola formasi di tanah. Chen Ping tahu bahwa jika monster-monster ini dibiarkan bergegas mendaki gunung, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak bebatuan ekstrim di gunung. Dengan banyaknya monster, dibutuhkan batu tiang dalam jumlah besar. Mereka telah bekerja sangat keras untuk menemukan batu ekstrim. Sekarang setelah mereka menemukan batu ekstrim, batu itu diambil oleh monster-monster ini. Bagaimana mungkin Chen Ping mau menerimanya? Chen Ping menggambarkan banyak formasi ofensif. Alasan mengapa Chen Ping mengukir formasi di sini adalah karena dia ingin bertaruh bahwa jika monster ini memasuki formasi di kaki gunung, mereka akan berubah menjadi binatang biasa dan hanya bisa melukai orang dengan kekerasan. Tragis. Jika mereka tidak keluar dari formasi ini ketika gelombang besar tiba di sini, mereka akan mati dengan sangat parah. Gelombang binatang buas yang keluar dari negeri kekacauan tampak seperti kuda liar yang berlari liar, berkerumun. Dengan setiap raungan, Anda dapat mendengar kegembiraan monster-monster itu. Binglu dan yang lainnya melihat ombak hitam yang mendekat di dasar gunung, wajah mereka sangat jelek. Semua orang mengorbankan pedang es mereka dan memegangnya erat-erat di tangan mereka. Kali ini, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Hal yang paling menakutkan saat ini adalah banyaknya biksu dalam formasi. Mereka tidak mempercayai kata-kata Chen Ping, tetapi sekarang mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Semua orang berlari kencang menuju gunung, dan beberapa memanjat dengan tangan dan kaki mereka. Mereka memiliki segala macam barang, dan mereka tidak lagi memiliki martabat sebagai seorang biksu. Sekarang mereka hanyalah orang biasa. Dalam menghadapi hidup dan mati, satu-satunya naluri adalah melarikan diri. Ouyang Zhenhua juga didukung oleh beberapa juniornya dan terus berlari menuju gunung. Namun gelombang monster semakin dekat, dan para biksu ini masih agak jauh dari jangkauan formasi. Orang-orang ini memandang Chen Ping dan yang lainnya dan hanya bisa berteriak minta tolong, rekan Tao, tolong, tolong. Para biksu ini tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti sudah kehabisan jangkauan formasi, jadi mereka berhenti dan berpegangan tangan. Senjata sudah siap. Meskipun orang-orang ini menangis minta tolong, mereka juga tahu bahwa tanpa sanak saudara, siapa yang akan mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka. Memasuki formasi ini, Anda adalah orang biasa, apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkannya? Gunung. Binglu, jaga tempat ini. Jika monster-monster ini menerobos formasi, kamu akan segera mengungsi dan terus mendaki. Hanya saja naluri bertahan hidup membuat mereka menangis minta tolong. Chen Ping memandang para biksu yang akan disusul oleh gelombang monster, dan sepertinya ada keputusan di matanya. Chen Ping berkata pada Binglu, Tuan Chen, apa yang ingin Anda lakukan? Binglu bertanya dengan ragu. Aku akan menyelamatkan orang-orang ini, kata Chen Ping. Menyelamatkan. Terlebih lagi, jika Anda masuk ke dalam formasi itu, kekuatan spiritual Anda akan hilang dan Anda akan menjadi orang biasa. Apa yang Anda gunakan? Tuan Chen, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka sendiri? Binglu buru-buru membujuk Chen Ping. Aku punya caraku sendiri. Aku akan tahu apakah itu berhasil jika aku mencobanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan hantu muncul satu demi satu.
Kemudian 6 Chen Ping yang identik berdiri bersama dengan rapi. Setiap orang memiliki nafas yang sama. Ini mengejutkan Bing Lu dan yang lainnya. Mereka tidak tahu yang mana jati diri Chen Ping. Chen Ping ingin klon yang dihasilkan oleh teknik pedang 9 bayangan memasuki formasi dan menghentikan gelombang monster. Namun, dia tidak tahu apakah formasi ini akan menekan klon tersebut. Secara logika, tidak akan ada penindasan, lagi pula kekuatan klon ini juga disuplai dari tubuh Chen Ping. Selama tubuh Chen Ping tidak ditekan oleh formasi, kekuatan spiritual di tubuhnya akan digunakan oleh klon-klon ini. Justru karena itulah Chen Ping mencobanya. Seorang biksu telah dikalahkan oleh gelombang binatang buas dan diinjak-injak sampai mati. Saat seseorang diinjak sampai mati, banyak biksu menjadi semakin panik.